Reconquista adalah sebuah cerita epik tentang perjuangan yang berlangsung selama hampir 8 abad di semenanjung Iberia. Dimulai dengan invasi Muslim pada awal abad ke-8 yang menciptakan peradaban Al-Andalus yang kaya dan beragam, hingga konflik yang berlarut-larut dengan kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Ini adalah periode di mana budaya, agama, dan kekuatan politik saling bertarung dan berinteraksi secara dinamis. Perjalanan menuju kemenangan Kristen akhirnya tercapai dengan penaklukan Granada pada tahun 1492, menandai berakhirnya kekuasaan Muslim dan dimulainya era baru dalam sejarah Spanyol. Di balik pertempuran dan aliansi yang berubah-ubah, tersimpan kisah tentang bagaimana kekuasaan, keyakinan, dan identitas nasional dibentuk dan diukir di atas tanah Iberia. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Jenderal Tariq Ibn Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara menuju semenanjung Iberia. Pertempuran Guadalete yang berlangsung pada 19 sampai 26 Juli 711 Masehi menjadi awal dari penaklukan cepat yang membawa hampir seluruh wilayah Iberia di bawah kekuasaan Muslim. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus, menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah dan pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang maju. Beberapa dokter dan sarjana medis terkenal diantaranya Ibn Al-Baitar, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, Muhammad Al-Shafrah, dan masih banyak lagi. Pada masa itu, cendekiawan Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja bersama-sama dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan dengan menerjemahkan karya klasik dari Yunani, Romawi, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab dan kemudian ke dalam bahasa Latin. Selama masa awal Al-Andalus, kekuasaan Muslim tersebar cepat dan luas. Cordoba menjadi ibu kota dan salah satu kota terbesar serta terkaya di dunia. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I mendirikan Kekhalifahan Cordoba, yang pada puncaknya menjadi salah satu pusat kebudayaan dan ekonomi terpenting di dunia Islam. Perpaduan antara budaya Arab, Yahudi, dan Kristen menciptakan masa keemasan ilmu pengetahuan, seni, dan juga toleransi beragama. Namun pemerintahan Muslim tidak selalu stabil. Pada tahun 1031 Masehi, Kekhalifahan Cordoba runtuh dan Al-Andalus terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil atau taifa yang membuat wilayah tersebut lebih rentan terhadap serangan dari luar. Di utara semenanjung Iberia, komunitas Kristen yang telah ditaklukkan mulai membentuk kerajaan-kerajaan kecil sebagai pusat perlawanan terhadap kekuasaan Muslim. Kerajaan Asturias adalah salah satu yang pertama kali muncul dipimpin oleh Pelayo yang pada tahun 722 Masehi memenangkan pertempuran Sofadonga melawan pasukan Muslim. Meskipun kemenangan ini kecil secara militer, itu memiliki arti penting sebagai simbol perlawanan Kristen yang tak pernah padam. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Leon, Kastilia, dan Aragon tumbuh lebih kuat dan terorganisir. Pada abad ke-10, Alfonso VI dari Leon dan Kastilia merebut Toledo pada 25 Mei 1085 Masehi, yang merupakan kemenangan besar karena Toledo adalah pusat budaya dan ekonomi Muslim. Penaklukan ini memberikan dorongan moral dan strategis bagi kerajaan Kristen, membuka jalan bagi serangan lebih lanjut ke wilayah selatan. Meskipun begitu, penaklukan kembali oleh kerajaan Kristen seringkali terhambat karena adanya konflik internal yang mengganggu persatuan mereka. Ketidakharmonisan di antara pejabat-pejabat didasari oleh kesibukan yang memiliki kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, tidak heran jika dibutuhkan waktu yang sangat lama oleh mereka untuk merebut kembali seluruh Ibria. Di sisi lain, kekuatan Muslim mulai terpecah akibat perselisihan internal dan ancaman dari dinasti Almoravid dan Almohad dari Afrika Utara. Dinasti Almoravid tiba di Iberia pada 1086 Masehi, dan pada tahun 1090 Masehi mereka telah menguasai sebagian besar wilayah Muslim di Iberia. Namun, pada tahun 1147 Masehi, dinasti Almohad menggantikan Almoravid dan mencoba menghidupkan kembali kekuasaan Muslim di wilayah tersebut. Meskipun demikian, pertempuran Las Navas de Tolosa pada 16 Juli 1212 Masehi
menjadi titik balik yang signifikan dalam perjuangan ini. Koalisi kerajaan Kristen berhasil mengalahkan pasukan Almohad dalam pertempuran yang menentukan yang mempercepat kemunduran kekuasaan Muslim di Iberia. Selama abad ke-13, kerajaan Kristen mempercepat ekspansi mereka. Ferdinand III dari Kastilia merebut Sevilla pada 23 November 1248 Masehi, dan beberapa kota besar lainnya segera jatuh ke tangan kerajaan Kristen. Meskipun demikian, kerajaan Granada yang terletak di ujung selatan semenanjung Iberia tetap sebagai benteng terakhir Muslim. Granada bertahan selama lebih dari 2 abad sebagai negara Muslim independen, seringkali dengan diplomasi cerdik dan pembayaran upeti kepada kerajaan Kristen yang lebih kuat. Kemajuan Kristen mencapai puncaknya dengan penyatuan Kastilia dan Aragon melalui pernikahan Ferdinand II dan Isabella I pada 19 Oktober 1469 Masehi. Penyatuan ini memperkuat kekuatan militer dan ekonomi kerajaan Kristen dan memusatkan perhatian mereka pada penaklukan Granada. Pada tahun 1482 Masehi, Ferdinand dan Isabella memulai kampanye militer yang panjang dan melelahkan untuk merebut Granada. Setelah 10 tahun pengepungan dan pertempuran, mereka akhirnya berhasil pada 2 Januari 1492 Masehi, ketika Muhammad XII atau yang dikenal Boabdil, penguasa terakhir Granada, menyerahkan kota tersebut, mengakhiri lebih dari 780 tahun kekuasaan Muslim di semenanjung Iberia. Dengan jatuhnya Granada, Reconquista berakhir, menandai awal dari era baru dalam sejarah Spanyol. Segera setelahnya, Spanyol memulai fase inkuisisi yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Kristen dengan menekan dan mengkonversi populasi Muslim dan Yahudi yang tersisa. Pada saat yang sama, eksplorasi dan penaklukan baru dimulai dengan ekspedisi Christopher Columbus yang disponsori oleh Ferdinand dan Isabella, membuka jalan bagi era kolonial Spanyol dan pembentukan imperium global. Setelah Reconquista, Al-Andalus hanya tinggal sebagai kenangan dari masa keemasan kebudayaan dan perkembangan intelektual. Namun, pengaruhnya terus terasa dalam warisan arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan yang masih menjadi bagian integral dari budaya Spanyol dan Portugal hari ini. Pada akhirnya, Reconquista mengingatkan kita akan ketahanan dan semangat manusia untuk merebut kembali tanah dan keyakinan mereka, sementara Al-Andalus menjadi simbol betapa suburnya tanah kebudayaan ketika beragam kepercayaan dan tradisi hidup berdampingan. Dari sejarah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keberagaman dan dialog antar budaya adalah kekuatan yang bisa membawa kita pada puncak kemajuan, tetapi juga bahwa intoleransi dan perpecahan dapat membawa kehancuran. Masa lalu mengajarkan kita untuk merangkul perbedaan, mencari pemahaman, dan menghormati satu sama lain, karena hanya dengan cara inilah kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan harmonis.